Halo, selamat datang kembali di Insan Channel. Seperti biasa, Mimin akan melanjutkan alur cerita Superhuman, yang semakin seru, dan sangatlah sayang jika dilewatkan. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar teman-teman semua tidak ketinggalan alur ceritanya. Oh iya, buat teman-teman yang mau traktir buat kopinya, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Dan mari kita lanjutkan alur ceritanya. Seo Moon-hyuk, yang secara tiba-tiba mendapatkan kompensasi dari semua yang telah dia lakukan 17 tahun yang lalu, cukup terkejut dan tak menyangka jika pemerintah akan membayarkan kompensasi yang tak pernah dia terima selama 17 tahun, dan sekarang sudah mencapai 2 miliar won lebih. Dan dengan uang sebanyak itu, serta uang yang pernah Walker berikan, bayaran dari sarannya dulu, uangnya sudah lebih dari cukup baginya, dan tak perlu pusing masalah uang lagi. Dan saat Moon-hyuk sedang menghitung semua keuntungannya, tiba-tiba, dia dipanggil seseorang, yang ternyata, itu adalah Jo Pelman. Jo pun memperkenalkan diri, jika dia adalah seorang agen dari Amerika, yang bertugas untuk merekrut superhuman berbakat sepertinya. Akan tetapi, Moon-hyuk yang terus-menerus ditanyai orang, sudah mulai kesal, dan meminta Jo untuk kembali lagi lain kali saja. Jo yang mulai terlihat gugup, karena respon dari Moon-hyuk, dia hanya ingin mengatakan satu hal saja pada Moon-hyuk. Dunia mungkin masih terasa asing bagi Anda telah menyelamatkan dunia, tapi satu-satunya hal yang Anda dapatkan adalah, kehilangan 17 tahun Anda, peradaban underground, yang juga tempat kerja Anda, kini telah tiada. Namun itu adalah masalah yang akan terselesaikan, seiring berjalannya waktu, jadi tolong, jangan sia-siakan kehidupan Anda hanya untuk bermalas-malasan. Jika waktu itu telah tiba, saya harap, Anda akan mengingat ini, ucap Pelman, sambil memberikan kartu namanya. Lalu Pelman pun pergi, dan menanyakan pada asistennya, apa kata-katanya cukup bagus, namun si asisten berkata, itu hanya terdengar seperti omong kosong tidak jelas. Moon-hyuk yang baru saja menerima kartu namanya menganggap, jika Pelman itu orang aneh, dan bertanya pada Hayon, sebenarnya, siapa dia? Hayon pun menjelaskan, jika dia adalah Jo Pelman, dia adalah sosok terkenal di Amerika, dan dia dijuluki Money Demon, namanya menjadi sangat besar, setelah berhasil mendapatkan banyak superhuman dari Korea, ketika Battlefield baru saja dimulai. Namun bagi Moon-hyuk, untuk seseorang sepertinya, dia tak membicarakan soal uang, malah membicarakan omong kosong. Lalu, acara puncak pun dimulai, di mana upacara donasi pun akan segera dimulai. Namun, sebelum acara itu dimulai, pembawa acaranya mengatakan, pidato donasinya akan diberikan oleh seorang pria, yang jauh lebih banyak berdonasi dari semua tamu yang hadir, yaitu, Seo Moon-hyuk. Moon-hyuk yang mendengar itu cukup kaget, karena tak menyangka, jika dirinya harus berpidato di hadapan semua tamu yang hadir. Setelah di atas panggung, Moon-hyuk berkata, sejujurnya, aku dengar, aku akan mendapatkan 2,5 miliar won, yang belum pernah ku terima selama bertahun-tahun. Tapi setelah mendengar bahwa kekayaanku lebih dari 1 triliun won, sedikit lucu ketika aku sempat senang akan mendapatkan 2,5 miliar won tadi. Haruskah aku mengajukan pengambilan dana? Mendengar itu, semua penonton pun tertawa, karena mengira, jika Moon-hyuk hanya bercanda. Lalu, Moon-hyuk pun dengan mode serius berkata, jadi, sudah 17 tahun berlalu, semenjak semua itu didonasikan, dan aku baru belum lama ini kembali dari Final Dungeon, tapi banyak sekali hal yang sudah berubah. Semua orang mengatakan, jika aku sudah menyelamatkan dunia, memujiku dengan mengatakan, betapa mulianya pengorbanan itu, dan lain-lain. Tapi sebenarnya, tak ada yang namanya kemuliaan dari semua hal itu. Aku hanya menyukai dungeon, ada kalanya aku memohon, agar peradaban underground tidak hancur, dan akan selalu ada untuk aku hadapi. Jadi, aku tak begitu tergerak, ketika semua orang, begitu berterima kasih padaku. Aku juga tak merasa bangga, karena itu hanya seperti, semua hal seru yang telah berakhir. Tapi ada satu hal yang aku banggakan, yaitu anak-anak, yang terbantu oleh uang ini, yang tentunya sekarang, mereka telah dewasa. Dan ini, jauh lebih mulia, dibandingkan menyelamatkan dunia, aku memimpikannya dunia, di mana seluruh anak di masa depan, bisa hidup lebih bahagia, dibandingkan diriku.
Lalu, setelah Moon Yup menyelesaikan pidatonya, dan turun dari panggung, Moon Yup pun dihampiri oleh Ketua Jin, yang mengatakan, ternyata, mulutmu tahu caranya berbicara manis. Moon Yup pun membalasnya, jika dia aslinya sangat baik, dia seperti ini sekarang, itu karena masa kecilnya yang keras. Moon Yup pun berkata, tak perlu basa-basi, langsung saja ke intinya, apa yang ingin kau bicarakan? Baik, ayo bicarakan tentang ini. Sebagai seorang senior, apa kau harus menghancurkan anak-anak dari timnas sampai seperti itu? Dengan santai Moon Yup balik bertanya, lalu Pak Tua, sebagai ketua asosiasi, apa kau harus melatih anak-anak untuk menjadi sampah seperti itu? Ketua Jin yang ditanya seperti itu, mulai menyesali keputusannya untuk mengajak Moon Yup bermain di Charity Game, karena sekarang, Liga KB hanya seperti taman bermain, yang diganggu oleh Seo Moon Yup, sementara Moon Yup hanya tersenyum, karena dia sudah merasa, memperingatkannya dari awal. Lalu dengan marah yang memuncak, Ketua Jin berkata, dasar brengsek, aku sudah bersusah payah untuk sampai sejauh ini, menurutmu salah siapa? Pemerintah tidak mendanai kami sebanyak itu, karena mereka memperlakukan semua superhuman seperti monster. Yang dimaksud Ketua Jin adalah, itu karena Moon Yup terus berkeliaran menghabisi semua orang di majelis dan Blue House, sehingga membuat para superhuman ditakuti pemerintah. Dan karena itu, semua citra superhuman di kepala politisi digeneralisir, dianggap seperti Moon Yup. Lalu, obrolan itu pun dihentikan Ketua Jin, dan langsung ke inti pembicaraannya. Ketua Jin menanyakan, apakah Moon Yup bersedia membantu timnas, sebagai pelatih skill, dan yang jelas, Ketua Jin tak akan meminta Moon Yup menjadi seorang player. Dan saat Ketua Jin akan membahas gajinya, Moon Yup langsung menolaknya, dan berkata, sepertinya sedikit sulit. Karena aku punya hal baru, yang ingin aku lakukan sekarang. Dan saat perjalanan pulang, Moon Yup berkata pada Jeho, jika dirinya, berniat menjadi seorang pelatih. Jeho yang mendengarnya cukup terkejut, karena mengapa begitu tiba-tiba, Moon Yup ingin menjadi seorang pelatih. Moon Yup berkata, melihat Yongso yang menjadi perwakilan nasional dengan mental sampahnya, membuatnya kecewa sebagai orang Korea. Jika tim yang akan dia latih bisa berkembang dengan baik, maka timnas yang tak punya harapan itu juga akan berkembang dengan baik. Jeho yang mendengarnya sedikit aneh, karena sejak kapan Moon Yup menjadi sosok yang patriotik, sementara harga tim terkecil di divisi pertama Liga KB pun harganya lebih dari 20 miliar won. Namun, itu tak membuat Moon Yup ragu, dan mengatakan, sepertinya dia bisa menghasilkan banyak uang, jika dia membeli slot di Liga Divisi kedua, dan memanjat dari sana. Niat Moon Yup pun akhirnya ketahuan, ternyata yang dia incar selama ini adalah uang, dan dia merasa, di zaman ini, bukannya memang seperti itu. Dan akhirnya, mereka pun sampai di suatu tempat, dan mengajak Moon Yup bertemu seseorang, dan setelah Moon Yup melihatnya dari kejauhan, dia baru sadar, jika orang yang dia temui itu, adalah orang yang paling ingin dia hindari. Dan itu adalah Suran. Melihat Suran, Moon Yup berkeringat dingin, dan sedikit aneh, karena dia tak bisa mengetahui apa yang Suran pikirkan, yang padahal, dulu dia bisa mengetahuinya, dengan hanya melihat sedikit ekspresinya. Karena Moon Yup takut, jika tiba-tiba Suran menyerangnya, Moon Yup pun bersiaga, melihat stat Suran dengan skillnya, dan melihat semua statnya yang sudah mentok. Bahkan sekarang, Suran memiliki skill baru, yang bernama, Identity Location, sehingga membuat Suran, jauh lebih kuat, dari 17 tahun yang lalu. Lalu, Moon Yup pun menghampiri Suran dan menanyakan kabarnya, dan tanpa basa-basi, Moon Yup menanyakan, apa kau kemari untuk balas dendam padaku? Sambil tersenyum Suran pun menjawab, balas dendam sudah tak ada artinya lagi bagiku, meskipun kau sudah memperlakukanku dengan buruk dulu. Aku hanya ingin memeriksa dengan kedua mataku sendiri, apa kau benar-benar telah kembali, dan karena aku sudah mengkonfirmasinya, sekarang aku akan pergi. Lalu Suran pun pergi meninggalkan mereka berdua, sehingga membuat mereka bingung, dengan apa yang sebenarnya Suran lakukan. Lalu, kita pun akan kembali ke 17 tahun yang lalu, di mana Suran masih bergabung dengan ketujuh pahlawan, di saat dia terus-menerus dimarahi oleh Moon Yup habis-habisan. Bahkan, Suran sampai terus-menerus menangis, karena dia terus dipaksa untuk bertarung, meski dia sudah mencapai batasannya, dan di saat-saat itu, dia benar-benar tak kuat, dan sangat ingin untuk pulang.
Di saat dia lengah, tanpa sadar, sesosok monster telah ada di belakangnya, dan ingin menyerangnya. Suran berniat menyerang monster itu dengan menggunakan Extension Ray, namun, karena dia terlalu lelah, sehingga dia tak dapat mengeluarkan skillnya. Namun, di saat-saat genting itu, tiba-tiba, Moon Yup datang, menghentikan serangan monster itu, lalu menyelamatkan Suran, sambil berkata, "Jadi, kau bahkan tak bisa membunuh sesuatu semacam ini bocah." Suran yang kelelahan terkejut, Seo Moon Yup, yang selalu memarahi dan meremehkannya, datang menyelamatkan dia, yang sebenarnya, itu adalah sesuatu yang Suran sendiri tak duga. Melihat kegagahan dan ketampanan Moon Yup dari dekat, ternyata telah membuat Suran mulai sedikit menyukai Moon Yup, sehingga membuatnya tersipu, yang ternyata, selama ini, Suran telah menyukai Moon Yup secara diam-diam, dan tentunya, dengan kembalinya Seo Moon Yup, membuat Suran bersyukur, karena Seo Moon Yup, cinta pertamanya, telah kembali dalam keadaan selamat. Oke, sekian video kali ini, kira-kira, tim manakah yang akan Seo Moon Yup latih, dan apakah, timnya akan bisa memenuhi ekspektasi dari pahlawan terhebat itu? Nantikan kelanjutannya, jadi, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan alur cerita berikutnya. Oh iya, buat teman-teman yang mau traktir buat kopinya, bolehlah ya, linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih telah menonton.